Luar biasa. Pasti luar biasa. Ya, saya bersyukur, berterima kasih untuk kali ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, semua anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang diberkati. Siapa yang mau diberkati? Amin. Semua mau diberkati. Ya. Baik, tidak usah saya ceritakan lagi siapa saya karena sudah tahu semua. Ya. Kita buka di Roma 10 ayat 8. Coba deh ditampilkan deh. Sorry, saya punya di Roma. Ya, Roma 10 ayat 8 sampai 15 ya. Ini kecil sekali nih. Saya baru. Ya. Mana dia? Ada. Oke. Tadi Roma 10 ayat 8. Oke, saya bacakan dulu jadi. Coba, Bu Ivan baca coba. Roma 10 Ya. ayat 8. Ya. Tetapi apakah katanya? Apa katanya? Ini firman-Mu itu dekat kepadamu, Ya. yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, stop. Jadi firman itu di mana? Jauh nggak dari hidup kita? Dekat. Dekat di mana? Di mulut dan di hati. Terus lanjut Bu Ivan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Terus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Stop. Ya. Firman itu dekat kepadamu yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku, kalau kita mau mengaku, ya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka yang pertama kita akan diselamatkan. Itu yang pertama. Keuntungan kita hidup di dalam Tuhan, bahwa kita yang pertama kita akan diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, baru kita akan diberkati. Amin, saudara. Nah, lanjut. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tuh, yang kedua. Yang pertama hidup kita diberkati, yang kedua hidup kita diselamatkan, dan yang ketiga apa? Hidup kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dari semua orang, saudara. Biarpun orang-orang di luar Kristen pun mereka hidupnya diberkati. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang hidupnya belum diberkati sampai saat ini, kita jangan iri kalau kita melihat orang-orang yang di luar Kristen sudah hidupnya diberkati. Kadang-kadang berlimpah-limpah. Sedangkan kita sendiri suka protes. Loh, kok dia orang yang di luar Kristen, kok hidupnya diberkati? Apalagi mereka uangnya bukan uang halal, jadi koruptor, jadi penjudi, jadi maling, kok hidupnya diberkati? Tuhan kita adil, ya. Tuhan kita itu memberkati semua orang. Ya. Oke. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, jika orang yang tidak percaya kepada Dia tidak akan selamat, saudara. Diberkati sih diberkati hidupnya. Kalau mereka orang-orang yang di luar Kristen yang hidup yang kerja keras, walaupun mereka mencari uang dengan secara halal maupun tidak halal, mereka diberkati. Ya, tapi keselamatan tidak ada di dalam mereka. Amin, saudara. Ya. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
saudara? Jadi kita semua mau diberkati, amin. Yang pertama, kalau kita mengaku dengan mulut kita percaya dengan hati kita bahwa kita yang pertama kita akan diberkati. Kedua, hidup kita akan diselamatkan. Ketiga, hidup kita tidak akan dipermalukan. Artinya apa? Kita akan diangkat selalu. Tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini, saudara, tapi untuk kehidupan kekal nantinya, saudara. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, ada nggak orang-orang yang diberkati hidupnya di dalam Alkitab ini? Siapa-siapa aja? Ada, saudara. Coba dibuka di 1 Tawarik 4 ayat 10. Kita belajar dari firman Tuhan. Siapa sih orang-orang yang berkati hidupnya? Ya. Bagaimana hidup mereka? Kenapa hidup mereka diberkati? 1 Tawarik 4 ayat 10. Coba Bu Yufan baca lagi nih. 1 Tawarik 4 ayat 1 Tawarik 4 ayat 10 ya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah, ya, saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Betul? Saudara perhatikan ini, ya, saudara simak. Permintaan Yabes ini wajar nggak? Coba, nggak apa, kita sharing. Ya. Saya senang kalau saya khotbah sih ada tanya jawab, gitu. Santai-santai aja kalau khotbah. Coba, siapa yang tahu? Permintaan Yabes ini wajar nggak? Kalau saya bilang ini permintaannya ini nggak wajar, ya orang gila nih. Ini permintaan gila. Kenapa? Kalau kita orang yang susah, kalau kita orang yang bermasalah kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, wajar? Wajar. Karena kita kesusahan. Tapi lihat Yabes. Yabes orang kaya bukan? Dia orang kaya loh. Dia orang kaya. Saudara lihat, ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia tidak minta satu limpahan. Dia tidak minta kelimpahan, tapi minta berkat berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Artinya apa? Dia orang kaya bukan? Dia orang kaya loh. Dia punya daerah enggak? Dia punya daerah. Dia sudah punya daerah, minta lagi daerahnya diperluas. Ya. Saya pelajari Yabes ini. Ya. Dan memperluas daerahku, artinya dia sudah mempunyai daerah, tapi daerahnya bagi dia mungkin kurang besar. Dan minta lagi kepada Tuhan, coba daerahku diperluas lagi Tuhan. Artinya dia bukan orang susah, artinya dia bukan orang sakit. Sehingga dia bilang apa? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini permintaan satu paket yang dari Yabes. Wajar nggak menurut saudara? Nggak wajar permintaannya. Kecuali dia orang susah, dia orang sakit, dia orang yang bermasalah, dia yang banyak hutang. Boleh dia minta ke Tuhan. Nah, yang lebih heran lagi, yang lebih tidak wajar lagi bagi saya, kenapa? Karena Tuhan mengabulkan permintaannya. Ini yang membuat saya heran. Kenapa Tuhan mengabulkan permintaannya? Yang pertama, karena Yabes berseru kepada Tuhan. Seperti Roma 10 tadi kita baca. Ya. Kita harus berseru kepada Tuhan. Yabes dikabulkan. Yang pertama karena dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua karena dia setia kepada Tuhan. Yang ketiga karena dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan segala permintaannya. Amin. Saudara juga mau seperti Yabes?
Saya belajar dari Yabes sekarang. Saya belajar dari Yabes. Ya. Jadi kalau kita di rumah kita berdoa, jangan kita berdoa di dalam hati. Ya. Jangan kayak anak kucing yang nggak sampai kepada Tuhan nanti. Berseru pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, berkatilah hidup saya, pimpin saya, ngomong sama Tuhan. Dia kan Bapak kita, saudara. Ya. Sama kayak kita sama anak-anak kita juga begitu. Pengennya anak-anak kita tuh minta kepada kita apa yang diinginkan. Begitu juga Bapak. Kita tuh minta kepada dia apa yang kita ingini. Ya. Sebab apa? Sebab dia adalah sumber berkat buat kita semua. Amin sekarang. Lihat Yabes, segala permintaannya nggak masuk di akal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga aku dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuh. Dan kesakitan tidak menimpa aku, sehingga berkat yang Tuhan berikan bisa dinikmati oleh anak-anakku, boleh dinikmati cucu-cucuku, boleh dinikmati oleh penerus-penerusku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Ini yang saya bingung. Namun kita nggak usah bingung, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Coba buka di Amsal 23. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Lamanya di situ ya. Biasa buka ya. Amsal 23 ya, ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Tuh, artinya apa? Kita semua hidup, mau hidup diberkati, mau hidup kaya. Gak ada yang mau hidup miskin, betul? Tapi firman Tuhan ingatkan apa? Kalau kita mau menjadi kaya, ya, jangan kita bersusah payah. Ya, jangan kita bekerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita. Kita tidur pun berkat diberikan. Dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan hanya berkat secara kelimpahan, tapi berkat secara jasmani. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ini adalah berkat dari Tuhan. Kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai saat ini ada. Kita harus bersyukur, saudara. Amin, saudara. Ya. Artinya apa? Kalau kita mencari berkat, jangan dengan segala cara. Jangan menipu, jangan berbohong, jangan mencuri. Ya. Ini yang maksud Tuhan. Ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Berserulah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, minta pimpinan petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dulu juga saya seperti waktu menjadi orang dunia. Wah, saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Berkat dapat enggak? Berkat banyak saya dapat, saudara. Tapi berkat itu habis begitu saja. Ya, kenapa? Dengan segala cara saya cari uang. Ya, itu apalagi dulu saya main judi, saudara. Aduh, saya pengen kaya, saudara. Main togel, main butuh, sampai jadi paranormal juga. Pengen apa? Pengen kaya. Namun semuanya apa? Semuanya sia-sia. Gak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Itu sekarang. Ya. Yang kelima, kalau kau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kenapa artinya? Artinya kalau belum waktunya, apa yang kita cari, apa yang tidak kita angan-angankan, semuanya akan sirna. Kenapa? Karena belum waktunya, saudara. Kalau sudah waktunya, berkat pasti mengikuti kita semua, saudara. Amin. Percaya itu. Ya. Ayat 17-nya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya. Jadi jangan iri kita melihat orang-orang tetangga kita, apalagi orang-orang yang di luar Kristen. Kok hidupnya diberkati, padahal
punya dua Bapa, saudara. Bapa kita jelas, Bapa kita di surga, yang menjadi sumber berkat buat kita semua. Ada satu lagi Bapa pendusta. Nah itu Bapa pendusta itu yang sering menghalalkan segala cara untuk mencari berkat, mencari uang. Iblis bisa nggak memberkati kita? Bisa, saudara. Cuman iblis tidak bisa menyelamatkan kita semua. Dia bisa memberkati, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Bapa kita di surga, dia bisa memberkati kita, dia bisa menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ya. Ayat 12. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kenapa harapan kita tidak hilang? Karena Tuhan sedang menunggu kita di ujung sana. Ya. Memang sepertinya hidup ini, saudara, kok susah ya? Kok berat kita hidup di dalam dunia ini? Sepertinya apa? Sepertinya Tuhan memberikan jalan yang panjang, lorong yang panjang, yang gelap, yang kita tidak tahu ujungnya apa. Namun Tuhan tidak memberikan kita lampu senter untuk bisa berjalan sampai di ujung sana. Tuhan gak kasih itu, saudara. Tuhan cuma kasih kita lilin aja. Kita tahu lilin kalau kita bakar, kita hanya berjalan cuma paling sudah bisa lihat 1 meter, 2 meter. Sedangkan kita maunya kita bisa melihat di ujung sana. Betul? Nah, mulai kita berjalan dalam kegelapan, mulai tertatih-tatih, ya kan? Baru kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, berikan aku senter supaya aku bisa melihat di ujung sana itu apa. Supaya aku tidak tersandung, supaya aku tidak kena masalah yang di sini. Ya, Tuhan gak jawab, Tuhan diam aja. Ya. Sampai Tuhan bilang, nah, aku sengaja tidak memberi engkau lampu senter untuk melihat ujung sana apa. Aku inginkan engkau berjalan sampai menemui aku. Aku ada di sini. Ya. Tapi kita nggak tahu, saudara. Kenapa Tuhan tidak memberikan senter yang jauh untuk bisa lihat sampai di ujung sana? Kalau Tuhan memberikan senter sampai kita di ujung sana, saudara, ya, kita nggak akan sampai di ujung sana. Kenapa? Ketika kita dikasih senter, kita berjalan di dalam kegelapan, kita lihat di sana ada macan, kita lihat di sini ada apinya, lihat di sana ada kerusuhannya. Sampai nggak kita di ujung sana? Bisa nggak kita ke sana? Berani nggak kita ke sana? Nggak akan berani, saudara. Kita akan mundur. Kita akan kembalikan semua kepada Tuhan. Saya nggak sanggup, Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya takut, Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan kasih kita cuma lilin? Kenapa? Supaya kita berharap ketika kita berjalan di dalam masalah, kita berseru, Tuhan tolong, beri kekuatan, beri kesanggupan. Tuhan akan memberikan. Tuhan akan menuntut kita jalan lagi, walaupun setapak sampai di ujung sana. Itu yang Tuhan inginkan. Bahwa hidup ini adalah masalah, hidup ini adalah ujian. Supaya apa? Supaya saudara naik kelas. Ini adalah ujian, saudara. Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan memberi ujian supaya iman kita tambah naik, saudara. Ya? Jadi jangan khawatir dalam hidup kita, saudara. Tuhan bisa menunggu di ujung sana. Saudara, kalau kita mengikuti dunia ini, kalau kita hidup nyaman itu adalah berbahaya, saudara. Banyak orang yang hidup jadi berkati bilang, Tuhan sungguh baik, Tuhan amat baik, betul? Ketika dia ada masalah, dia bisa tinggalkan Tuhan. Banyak teman-teman artis film saya, ya, saudara juga tahu, ketika hidupnya diberkati, dia bilang apa? Ini anugerah yang dari Tuhan. Tuhan beri kecantikan, Tuhan beri kegantengan buat saya, sehingga saya dipuji-puji orang, dipuja-puja orang, sehingga karir saya berjalan dengan mulus. Tapi ketika ada kedagingan, ketika ada masalah, dia bisa murtad kepada Tuhan. Nah, disitulah kerjanya iblis, saudara. Yang saya katakan dua bapak ini, Bapa kita di surga, Bapa pendusta. Iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan kita. Itu tujuan hidup dia, saudara. Ya. Iblis sebetulnya ingin membunuh kita, namun sebelum mematikan kita, dia ingin kita murtad dulu. Itu tujuan iblis, saudara. Ya. Makanya kita harus pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, minta kekuatan
minta keselamatannya dari Dia. Dan tadi sudah dikatakan, kekuatan, keselamatan diberkati hidup kita, tidak akan dipermalukan hidup kita, karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya, percaya di dalam hati, bukan percaya di dalam mulut, mengaku mulut hanya untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, saya ngerti saudara, ya, iman kita kepada dunia ini hanyalah uang, saudara. Iman kita kepada dunia uang, sekali lagi saya katakan. Tapi iman kita secara rohani